Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 17 September 2024. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data ekspor, impor, dan neraca perdagangan barang Kepulauan Riau bulan Agustus 2024. Berita resmi statistik perkembangan ekspor dan impor Agustus 2024 dengan nomor 53/09/21/tahun 19 tanggal 17 September 2024 tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat kepri.bps.go.id/press release. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor untuk bulan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, nilai ekspor mencapai 1,7 miliar US dollar atau naik 3,4% dibanding Juli 2024. Jika dilihat menurut sektornya, ekspor sektor migas tercatat senilai 237,68 juta US dollar atau turun 11,92%. Namun pada sektor non-migas terjadi peningkatan sebesar 9,27% dengan nilai sebesar 1,46 miliar US dollar. Peningkatan nilai ekspor bulan Agustus didorong oleh peningkatan ekspor sektor non-migas. Di antara lain terjadi pada golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik, golongan barang HS15, minyak dan lemak hewan atau nabati, golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik, golongan barang HS18, kokoa atau coklat, golongan barang HS80, timah. Secara tahunan, nilai ekspor Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,04%. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Agustus 2024 turun 39,61% dibandingkan Agustus 2023. Sedangkan nilai ekspor sektor non-migas Agustus 2024 naik 12,56% dibandingkan Agustus 2023. Secara umum, kinerja ekspor yang diamati secara bulan ke bulan maupun tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari slide sebelumnya kita ketahui bahwa total ekspor Agustus 2024 secara man-to-man mengalami peningkatan sebesar 55,86 juta US dollar. Pada data series 5 tahun terakhir, kembali tercatat torehan kinerja positif ekspor Agustus 2024 yang rebound atas kinerja ekspor Agustus 2023 yang mengalami penurunan terhadap bulan sebelumnya. Kinerja peningkatan ekspor Agustus dari bulan sebelumnya juga terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Berikutnya adalah perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri Januari sampai dengan Agustus selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Terlihat bahwa kumulatif ekspor Januari sampai dengan Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 2,14% dibandingkan kumulatif Januari sampai dengan Agustus 2023. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor periode Januari sampai dengan Agustus 2023 dan Januari sampai dengan Agustus 2024. Penurunan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Agustus 2024 disebabkan oleh penurunan kumulatif ekspor sektor migas sebesar 19,93% dibanding kumulatif ekspor Januari sampai dengan Agustus 2023.
Hal ini mengoreksi kinerja positif ekspor sektor non-migas yang mengalami peningkatan sebesar 2,75%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2024 didominasi oleh golongan barang HS 85, mesin atau peralatan listrik sebesar 4,66 miliar US dollar atau sebesar 44,84%. Dan golongan barang HS73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 1,71 miliar US dollar atau sebesar 16,41%. Berikutnya dari slide ini kita dapat melihat penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepulauan Riau pada sektor pertanian dan tambang. Di sisi lain terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor industri pengolahan periode Januari sampai dengan Agustus 2024 dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Ekspor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2024 menyumbang sebesar 82,36% dari total ekspor. Dengan rincian sebagai berikut, yaitu hasil industri sebesar 80,86%, hasil tambang sebesar 1,25%, dan hasil pertanian sebesar 0,25%. Berikutnya, sahabat data dapat melihat peningkatan atau penurunan ekspor non-migas Kepulauan Riau bulan Agustus 2024 terhadap Juli 2024 pada beberapa golongan barang. Peningkatan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas seperti golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 103,85 juta US dollar. Golongan barang HS15, minyak dan lemak hewan atau nabati sebesar 29,74 juta US dollar. Golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 21,70 juta US dollar. Golongan barang HS18, kokoa atau coklat sebesar 15 juta US dollar. Dan golongan barang HS80 timah sebesar 11,61 juta US dollar. Sementara penurunan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas sebagai berikut. Golongan barang HS89 kapal laut sebesar 99,18 juta US dollar. Golongan barang HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 67,38 juta US dollar. Golongan barang HS87 kendaraan dan bagiannya sebesar 12,35 juta US dollar. Golongan barang HS33 minyak astiri, kosmetik, wangi-wangian sebesar 5,97 juta US dollar, dan golongan barang HS95 mainan sebesar 2,22 juta US dollar. Untuk menutup catatan perkembangan ekspor Agustus 2024, saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diekspor serta negara tujuannya. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepulauan Riau dengan nilai total ekspor sebesar 477,1 juta US dollar atau sebesar 28,07% dari total ekspor Kepri. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 26,05% ekspor ke Amerika Serikat dan 13,8% ekspor ke Tiongkok. Jika dilihat secara kumulatif, periode Januari sampai dengan Agustus 2024, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepulauan Riau sama dengan periode Januari sampai dengan Juli 2024. Pangsa ekspor Kepulauan Riau ke Singapura sebesar 30,86%, Amerika Serikat sebesar 21,04%, dan Australia sebesar 9,32%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepulauan Riau. Nilai kumulatif ekspor
Januari sampai dengan Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 17,39% atau turun sebesar 819,93 juta US dollar dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu. Secara bulanan, nilai ekspor ke Singapura Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 1,91%. Secara tahunan, fenomena yang sama terjadi di mana nilai ekspor ke Singapura pada bulan Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 19,66%. Dari 477,1 juta US dollar total nilai ekspor ke negara Singapura, 41,9%-nya berupa bahan bakar mineral, 27,87%-nya berupa mesin atau peralatan listrik, 10,86%-nya berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 4%. Selanjutnya, kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Agustus 2024, yaitu golongan barang HS85 mesin atau peralatan listrik sebesar 687,39 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 47,01%. Golongan barang HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 176,04 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 12,04%, dan golongan barang HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 141,32 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 9,66%. Berikutnya, mari kita lihat perkembangan ekspor golongan barang HS85 mesin atau peralatan listrik. Nilai kumulatif Januari sampai dengan Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 700,43 juta US dollar atau 13,06% dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu. Jika dilihat secara bulanan, nilai ekspor golongan barang HS85 mesin atau peralatan listrik pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,8% dibanding bulan Juli 2024. Secara tahunan, nilai ekspor golongan barang HS85 mesin atau peralatan listrik pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,62% dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dari 687,39 juta US dollar nilai ekspor golongan barang HS85 mesin atau peralatan listrik, 24,86%-nya berupa mesin dan peralatan listrik yang memiliki fungsi individu tidak ditentukan atau dimasukkan di tempat lain dalam subjudul 8543. 11,2%-nya berupa modem, termasuk modem kabel dan kartu modem. 6,14%-nya berupa sel fotovoltaik yang dirakit dalam modul atau dibuat menjadi panel, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 5%. Berikutnya, saya akan menyampaikan perkembangan impor Agustus 2024. Pada Agustus 2024, nilai impor mencapai 1,42 miliar US dollar atau turun 6,6% dibandingkan dengan Juli 2024. Secara bulanan, impor migas tercatat senilai 168,81 juta US dollar atau turun sebesar 11,55%. Demikian juga impor non-migas tercatat senilai 1,25 miliar US dollar atau mengalami penurunan sebesar 5,89%. Penurunan impor non-migas Agustus 2024 didorong oleh penurunan komoditas golongan barang HS73, benda-benda dari besi dan baja, golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik, golongan barang HS33, minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian, golongan barang HS29, bahan kimia organik, golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik. Secara tahunan,
nilai impor Agustus 2024 juga mengalami penurunan sebesar 1,73%. Jika nilai impor year on year di breakdown, maka impor migas turun 23,7%, namun impor non-migas naik sebesar 2,25%. Selanjutnya adalah perkembangan impor Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dari slide sebelumnya kita ketahui bahwa total impor Agustus 2024 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Penurunan terdalam impor Agustus dari bulan sebelumnya terjadi pada tahun 2023. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan impor Agustus dari bulan sebelumnya. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepulauan Riau dari Januari sampai dengan Agustus selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Nilai kumulatif impor Januari sampai dengan Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 12,13% dibandingkan kumulatif Januari sampai dengan Agustus 2023. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepulauan Riau Januari sampai dengan Agustus pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan kumulatif impor Januari sampai dengan Agustus 2024 didorong oleh penurunan kumulatif impor migas sebesar 41,02% dan penurunan kumulatif impor non-migas sebesar 6,01%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2024 didominasi oleh golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 3,98 miliar US dollar atau 41,55%, dan golongan barang HS45, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 1,57 miliar US dollar atau sebesar 16,34%. Selanjutnya, dari slide ini kita dapat melihat terjadi penurunan nilai kumulatif impor non-migas Kepulauan Riau pada sektor industri pengolahan, pertanian, dan tambang periode Januari sampai dengan Agustus 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Impor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2024 menyumbang sebesar 88,27% dari total impor, dengan rincian sebagai berikut, yaitu hasil industri sebesar 86,64%, hasil pertanian sebesar 1,54%, dan hasil tambang sebesar 0,1%. Berikutnya, peningkatan atau penurunan impor non-migas Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2024 terhadap Juli 2024 terjadi pada beberapa golongan barang. Jadi peningkatan impor non-migas terjadi pada komoditi sebagai berikut: golongan barang HS72, besi dan baja sebesar 29,73 juta US dollar, golongan barang HS18, kokoa atau coklat sebesar 18,67 juta US dollar, golongan barang HS38 berbagai produk kimia sebesar 13,59 juta US dollar, golongan barang HS89 kapal laut sebesar 7,42 juta US dollar, golongan barang HS90 perangkat optik sebesar 4,94 juta US dollar. Sementara penurunan impor non-migas terutama dipicu oleh golongan barang HS73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 62,43 juta US dollar, golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 42,06 juta US dollar, golongan barang HS33, minyak atsiri kosmetik wangi-wangian sebesar 14,25 juta US dollar, golongan barang HS29, bahan kimia organik sebesar 8,56 juta US dollar, dan golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 6,45 juta US dollar. Selanjutnya, untuk menutup catatan perkembangan impor Agustus 2024, saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diimpor serta negara asalnya.
Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepulauan Riau dengan nilai impor sebesar 429,47 juta US dollar atau 30,26% dari total impor Kepulauan Riau. Diikuti oleh Singapura dan Taiwan sebagai negara asal impor Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 18,96% impor dari Singapura dan 7% impor dari negara Taiwan. Berikutnya, secara kumulatif Januari sampai dengan Agustus 2024, 3 negara terbesar asal impor Kepulauan Riau yaitu dari Tiongkok sebesar 31,85%, dari Singapura sebesar 18,56% dan dari Malaysia sebesar 6,64% dari total nilai impor Kepulauan Riau. Kita lanjutkan dengan perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Pada Agustus 2024, 82,37% barang yang diimpor digunakan sebagai bahan baku dan penolong. 13,87%-nya digunakan sebagai barang-barang modal dan 3,76% digunakan sebagai barang-barang konsumsi. Jika dibandingkan dengan komposisi penggunaan barang pada bulan Juli 2024, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 17,02%. Nilai penggunaan barang impor sebagai bahan baku dan penolong mengalami penurunan sebesar 9,21%. Sebaliknya, nilai penggunaan impor sebagai barang-barang modal mengalami peningkatan sebesar 17,41%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Agustus 2024. Kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2024 yang mengalami surplus sebesar 280,81 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 1,699 miliar US dollar, lebih tinggi daripada impornya sebesar 1,419 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja perdagangan bulan Agustus 2024, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari sampai Agustus 2024 juga mengalami surplus sebesar 1,75 miliar US dollar. Selanjutnya, bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepulauan Riau dengan 5 negara utama, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan Jepang. Surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 208 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terjadi dengan Tiongkok sebesar 194,94 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 531,52 juta US dollar. Selanjutnya, mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif dari Januari sampai dengan Agustus 2024. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Amerika Serikat sebesar 2,39 miliar US dollar, dengan Singapura sebesar 1,88 miliar US dollar dan dengan Australia sebesar 1,12 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan negara Tiongkok sebesar 2,58 miliar US dollar dan Taiwan sebesar 611,35 juta US dollar, dengan Malaysia sebesar 407,62 juta US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau
melalui pst.bps.go.id atau email pst2100@bps.go.id atau WA official kami. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi selanjutnya. Statistik berkualitas untuk Indonesia Emas. Selamat Hari Statistik Nasional 26 September 2024 kepada seluruh insan statistik, dan Kepri hebat terus melaju. Selamat Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-22 tahun. Sekian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.